Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Anda semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah Anda, sebelum memulai pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari sama-sama kita berdoa. Doa akan saya pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Amin. Bagaimana Anda? Semuanya siap mengikuti pelajaran hari ini? Iya, siap ya, dan harus tetap semangat. Apapun yang terjadi, kita harus tetap semangat untuk belajar. Nah, Ananda, masih ingat nggak pelajaran kita minggu lalu? Iya, tentang hadas kecil dan tata cara mensucikannya. Sekarang kita akan mempelajari tentang hadas besar dan tata cara mensucikannya. Nah, Ananda, siapa yang sudah pernah melaksanakan mandi junub atau mandi wajib? Iya, bagi yang sudah pernah, ada baiknya kita pelajari kembali. Dan bagi yang belum pernah, maka harus diperhatikan dengan sebaik-baiknya penjelasan berikut ini. Ananda, adapun tujuan pelajaran kita hari ini yaitu setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat 1. Menjelaskan ketentuan bersuci dari hadas besar dengan benar. Yang kedua, menyajikan tata cara bersuci dari hadas besar dengan percaya diri. Yang ketiga, menyebutkan manfaat bersuci dari hadas besar dengan benar. Nah, Ananda semua, itulah tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Ananda, silahkan amati gambar berikut ini. Gambar apakah ini yang dilakukan oleh si Dodo ya? Kita bilang aja ini namanya si Dodo. Kemudian gambar kedua. Gambar ketiga. Iya. Kemudian ada gambar keempat. Nah, bagaimana Ananda? Gambar apakah rangkaian gambar tersebut? Iya, itu adalah rangkaian tata cara bersuci dari hadas besar, yaitu mandi wajib. Nah, Ananda semua, untuk lebih jelasnya, silahkan disimak baik-baik penjelasan dari Ibu. Yang pertama adalah hadas besar. Apakah itu hadas besar? Hadas besar adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan dia terhalang untuk beribadah. Misalnya tidak boleh sholat, tawaf, dan lain-lain. Jadi Ananda, jika kita dalam keadaan berhadas besar, maka kita tidak boleh melaksanakan sholat, berpuasa, dan juga tawaf. Nah, seseorang itu disebut berhadas besar apabila dia mengalami hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, berhubungan suami istri. Ini bagi pasangan suami istri yang sudah menikah dan melakukan hubungan, maka setelah itu mereka wajib melaksanakan mandi junub. Yang kedua, keluar air mani. Ini bagi laki-laki yang sudah memasuki usia akil balik. Jadi ketika mereka mengalami mimpi basah,
kemudian mengeluarkan mani, maka wajiblah hukumnya dia mandi junub. Yang ketiga, haid atau menstruasi. Ini terjadi pada wanita remaja, kurang lebih selama 7 hari. Nah, jika dia selesai menstruasinya, maka dia wajib melaksanakan mandi junub ya. Yang keempat adalah melahirkan. Seorang ibu yang melahirkan, dia termasuk berhadas besar. Kemudian yang kelima, nifas. Apa itu nifas? Nifas itu adalah keluarnya darah dari rahim seorang ibu karena sebab melahirkan yang kurang lebih selama 40 hari. Jadi, jika selesai nifasnya, maka wajib melaksanakan mandi junub. Dan yang keenam, meninggal dunia. Seseorang yang meninggal dunia, dia dalam keadaan berhadas besar, maka dimandikan. Nah, jika mengalami hadas besar, tentu kita harus mensucikannya. Bagaimana cara mensucikannya? Ya, perhatikan ya baik-baik. Yaitu dengan cara mandi wajib atau disebut juga dengan mandi junub, yaitu membasahi badan dari ujung rambut sampai kaki. Apabila terdapat halangan menggunakan air, maka bisa dengan cara bertayamum. Jadi Ananda semua, jika seseorang sedang sakit, tidak bisa terkena air, kemudian ingin mensucikan hadas besarnya, maka bisa diganti mandi wajibnya itu dengan cara bertayamum. Dalil mengenai mandi wajib terdapat dalam Quran surah Al-Maidah ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum junuban fattaharu. Yang artinya, jika kamu junub, maka mandilah. Maksud mandi di sini adalah mandi wajib. Ada ketentuan bersuci dari hadas besar, yaitu adanya rukun mandi wajib. Apa itu rukun? Rukun itu adalah hal-hal yang harus dikerjakan agar mandi wajibnya menjadi sah. Jika salah satu rukun itu saja tertinggal, maka mandi wajib tadi tidak sah. Ya Nanda, maka ini adalah hal yang penting untuk kamu perhatikan. Yang pertama, rukun mandi wajib itu adalah niat. Niat mandi untuk menghilangkan hadas besar. Rukun yang kedua, meratakan air ke seluruh tubuh, mulai dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Nah, sekarang kita perhatikan bagaimana tata cara mandi wajib yang benar. Lihat ya Nanda, perhatikan semuanya ke sini. Yang pertama itu berniat mandi untuk menghilangkan hadas besar. Niat ini bisa di dalam hati, bisa juga diucapkan. Adapun lafaznya yaitu nawaitul gusla lirofil hadasil akbari fardu lillahi ta'ala. Yang artinya, saya berniat mandi menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Yang kedua, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Lalu yang ketiga, mencuci kedua tangan. Selanjutnya, cara yang keempat, berwudu terlebih dahulu. Nah, berwudu ini sama dengan ketika kita akan melaksanakan sholat. Kemudian yang kelima, menghilangkan najis jika ada terdapat di badan seperti kotoran. Jadi Ananda, ketika kita mandi, maka perhatikan tubuh kita. Apabila masih terdapat kotoran yang menempel, maka hendaklah dibersihkan.
dengan cara digosokkan. Dan cara yang keenam yaitu membasahi seluruh tubuh, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Membasuh, menggosok tubuh hingga bersih dengan sabun. Disunnahkan mendahulukan anggota tubuh yang kanan dari yang kiri. Jadi Ananda, membasahi seluruh tubuh, jangan ada yang tertinggal, termasuk rambut kita, kemudian badan kita digosok-gosok. Jika ada lipatan-lipatan itu harus terkena air semua, harus bersih. Dan termasuk juga dengan sela-sela jari kita, semua harus dibersihkan. Dan dimulailah dengan anggota yang sebelah kanan. Nah, Ananda, jika kita sudah melaksanakan mandi wajib, maka kita akan memperoleh manfaat dari mandi wajib tersebut. Apa saja itu? Yang pertama, orang yang hidup bersih akan terhindar dari penyakit. Nah, ini jelas ya Ananda, karena penyakit itu datangnya dari kotoran. Jadi jika seseorang mandi wajib, maka kotoran tersebut akan hilang dan penyakit tidak akan datang. Yang kedua, ibadah kita akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Karena syarat diterimanya ibadah salah satunya itu adalah kita harus suci dari hadas, ya. Kemudian, manfaat yang ketiga, sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, orang yang selalu menjaga wudunya akan bersinar wajahnya kelak saat dibangkitkan dari alam kubur. Dan yang kelima, kebersihan akan membuat hidup menjadi nyaman. Bagaimana Ananda? Dapat dipahami? Iya. Nah Ananda, untuk lebih jelasnya, silakan kamu simak video tentang tata cara bersuci dari hadas besar yang akan Ibu tayangkan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi cara mandi junub. 1. Menuangkan air dan mencuci kedua tangan. 2. Mengambil air dengan tangan kanan untuk mencuci kemaluan dengan tangan kiri. Kita juga bisa gunakan gayung untuk kegiatan ini. 3. Menggosokkan tangan kiri ke tanah. Ini bisa kita ganti dengan sabun. 4. Berkumur dan menghirup air ke dalam hidung, kemudian dilanjutkan dengan berwudu, namun tidak sampai mencuci kaki karena bagian ini diakhirkan. 5. Ketika mulai membasahi rambut, sela-selai pangkal rambut dan basahi dengan air, sampai seluruh kepala dan rambut basah. 6. Siram kepala 3 kali, dilanjutkan dengan menyiram seluruh anggota badan. 7. Mengguyur air ke seluruh badan dengan mendahulukan yang kanan. Jangan lupa untuk digosok, terutama di bagian lipatan atau bagian badan yang tersembunyi. Pastikan semua badan Anda basah. 8. Berpindah tempat dan cuci kedua kaki. Jangan lupa sela-selai jari kaki sampai Anda yakin seluruh kaki Anda basah. Demikian, semoga Allah memudahkan kita untuk meniti sunnah Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah Ananda, sudah dilihat videonya tadi? Bagaimana? Dengan melihat video tersebut, maka akan menambah pemahaman kamu semua. Ananda, dari pelajaran yang telah saya paparkan tadi, maka terdapat poin penting yang akan kita simpulkan pada hari ini. Yang pertama, bahwasanya ketika seseorang sedang berhadas besar, maka dia harus mensucikannya dengan cara mandi wajib. Dan mandi wajib yang dilaksanakannya itu harus memenuhi rukunnya, yaitu yang pertama adalah niat, yang kedua meratakan air ke seluruh tubuh. Dan adapun manfaat jika kita mandi wajib, yaitu ibadah kita akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Kemudian badan kita akan menjadi lebih bersih,
dan sehat. Nah, Ananda, setelah mempelajari pelajaran itu, Ibu harap kamu semua bisa memahaminya dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, jangan sampai ada lagi yang menunda-nunda untuk mandi wajib apabila dia telah mengalami hadas besar. Baiklah Ananda semua, saya akhiri pelajaran kita hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.